Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah melewati 10 Ramadan yang pertama. Mudah-mudahan perbuatan-perbuatan baik, amal saleh yang kita lakukan, sahur, berbuka puasa, membaca Al-Quran, bersedekah, dan kebiasaan-kebiasaan baik lainnya benar-benar dicatat sebagai amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hadirnya puasa menjadikan kita orang-orang yang meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang mulia, manusia ini adalah makhluk istimewa yang keistimewaannya tidak dimiliki dan tidak diberikan kepada makhluk manapun. Manusia ini dibekali oleh Allah berupa akal dan nafsu. Akal adalah satu komponen di dalam diri manusia yang menjadikan manusia ini memiliki kemampuan untuk terus-menerus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan bekal intelektualitas, dengan kemampuan berpikir, manusia senantiasa melakukan banyak perubahan. Di antaranya adalah manusia menciptakan teknologi. Dengan teknologi ini, kehidupan manusia juga berkembang begitu pesat dari satu waktu ke waktu yang lain. 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, belum banyak orang yang mengenal media sosial. Belum banyak orang yang bisa berkomunikasi dengan begitu cepat menggunakan berbagai platform WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Tetapi hari ini kita dihadirkan sekian banyak platform media yang dengan media ini lalu kita mampu menyerap, mendapatkan atau bahkan menyampaikan informasi yang sangat banyak di waktu yang sangat cepat. Yang hal ini tentu tidak akan dirasakan oleh manusia di 20 tahun yang lalu, di 30 tahun yang lalu. Hanya saja kemudian, apapun yang dihasilkan manusia, selalu saja ada sisi positif dan ada sisi negatif di sisi yang lain. Kalau di masa lalu, ketika orang tua mendapati anaknya di rumah, ada di kamar, maka orang tua sudah boleh merasa aman kalau anaknya tidak akan ngapa-ngapain, tidak akan melakukan hal yang macam-macam. Tapi hari ini, dengan handphone, dengan smartphone yang mereka pegang, mereka ketika di rumah sekalipun, itu belum terbebas dari ancaman melakukan pelanggaran dan kemaksiatan. Oleh karena itu, teknologi di satu sisi membantu banyak manusia di dalam mengelola, memanage, dan mengorganize kehidupannya. Tapi dengan pemahaman yang salah, dengan cara penggunaan yang tidak benar, maka sesuatu yang negatif dari teknologi bisa menghancurkan kita sebagai manusia.
Untungnya para ulama kita sudah memberikan kita rumus yang begitu bagus agar dengan teknologi ini kita tidak terbawa arus. Jadi kita tidak perlu anti teknologi. Tidak perlu kemudian kita tidak mau menggunakan teknologi. Sebab al-muhafadhatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita ini di dalam menghadapi perubahan, ulama memberikan rumus untuk menjaga 'alal qadimis salih, hal lama yang baik. Sesuatu yang ada di masa lalu, tradisi dan lain sebagainya yang baik dipertahankan. Tetapi kita juga tidak anti akan perubahan dengan wal akhdhu bil jadidil aslah. Sebab kalau kita anti teknologi, kita tidak mau adanya perubahan, kita menolak perubahan, tentu kita akan menjadi seperti katak di dalam tempurung, ketinggalan zaman, kurang update, di mana orang-orang sudah berlari begitu jauh, sementara kita masih stagnan di tempat dan tidak melakukan banyak hal. Karenanya dengan adanya teknologi ini, termasuk yang dilakukan oleh LP Ma'arif ini, responsif, tetap menggunakan itu, tetapi teknologi ini digunakan untuk sesuatu yang memberikan kemanfaatan kepada banyak orang. Karena teknologi ini tidak hanya memberikan sisi baik, ada juga sisi buruknya, maka kewaspadaan kita di dalam melihat ini juga harus kita pahami. Contoh misalkan, hari ini banyak, terutama mohon maaf, di kalangan-kalangan yang sudah agak sepuh, itu mengira bahwa semua yang mereka dapatkan di WhatsApp group, yang mereka dapatkan di Facebook, itu adalah kebenaran. Yang seringkali ternyata adalah hoax. Yang seringkali ternyata adalah berita bohong yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, di dalam kita menerima informasi yang begitu cepat dan deras ini, Al-Quran mengingatkan, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Karenanya ketika ada berita, ada broadcast, ada pesan yang kita baca di grup WA, tidak langsung kita benarkan. Tidak langsung kita share ke grup-grup yang lain yang kita ikuti. Grup teman SMA, grup teman SD, grup teman pondok dan sebagainya, tidak. Tapi pastikan dulu apakah berita yang kita dapatkan ini adalah sesuatu yang benar atau tidak. Dan itu sangat mudah dengan smartphone yang kita pegang di tangan kita. Kita cukup googling saja, kita cukup mencari di internet. Sebenarnya berita ini seperti apa? Karena dampak daripada hoax yang terjadi, daripada berita bohong yang tersebar, itu sungguh sangat menakutkan. Fitnah yang pernah dilontarkan oleh seseorang kepada orang lain, itu andaikan diklarifikasi sekalipun, dia tidak akan pernah benar-benar bersih. Ada satu anekdot. Ada seorang kiai itu difitnah oleh tetangganya sendiri, oleh jamaahnya sendiri, kalau kiai ini melakukan ABC dan seterusnya. Ternyata setelah sekian lama terkonfirmasi kalau tuduhan itu adalah fitnah semata. Nggak benar ternyata bahwa kiai itu tidak melakukan ABC tadi. Pada akhirnya jamaahnya ini kemudian, tetangganya ini datang ke pesantren meminta maaf kepada kiai. Kata kiai, saya maafkan tuduhan yang salah itu atas yang kamu lakukan. Tetapi saya ingin memberi kamu pelajaran. Tolong, kata Pak Kiai, bawalah kemoceng, sulak gitu ya, yang terbuat dari bulu-bulu angsa biasanya atau ayam gitu ya. Dibawa pulanglah, kata Kiai, tolong bawa pulang kemoceng ini, sulak ini, nanti satu persatu kamu cabuti sampai kamu ke rumah.
Setelah itu tolong balik lagi, kumpulkan semua bulu yang kamu lepas daripada sulak tersebut. Tentu kita tahu dia tidak mungkin akan bisa melakukan itu. Ketika berita bohong sudah tersebar, ketika keburukan fitnah sudah didengar banyak orang, ya, mengembalikan dia pada posisi semula yang tanpa noda, tanpa kesalahan, tentu bukan sesuatu yang mudah. Maka rumus Quran tadi, in ja'akum fasikun binaba'in tabayyun, fatabayyanu, itu harus kita lakukan sebagai ajaran Islam. Tidak serta-merta kita itu kemudian langsung percaya atas semua berita yang kita dapatkan, ya, baik di WhatsApp, di Instagram, maupun di Facebook dan lain sebagainya. Hari ini teknologi begitu canggih, bisa membuat potongan video, bisa membuat peristiwa-peristiwa seolah-olah terjadi seperti itu. Padahal ada orang dengan niat jahat ingin menjelekkan siapa, ingin menghancurkan siapa. Dan orang-orang yang tidak jeli melihat ini, itu seringkali kemudian tertipu oleh berita-berita yang bohong tadi. Maka bijak di dalam melakukan atau menggunakan media sosial ini menjadi sebuah keniscayaan. Kita tidak akan mungkin, ya, mampu mendapatkan manfaat daripada media sosial kecuali kita, ya, menggunakannya dengan bijak. Oleh karena itu, ya, melek literasi, memahami konsep dunia yang sudah berubah ini harus benar-benar kita dalami agar kita ini tidak menjadi korban, semata-mata korban daripada ganasnya informasi yang ada di media sosial. Apalagi di bulan Ramadan, di mana kita tahu bahwa, ya, tangan kita, mulut kita, mata kita, pendengaran kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berhati-hatilah, bijaklah di dalam kita menggunakan media sosial. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.